Kejujuran sang penjaga kebun. Disebutkan Mubarak pernah bekerja pada seorang saudagar dengan menjaga kebun delimanya di kota Khorasan, Iran. Sebagai pekerja, Mubarak dikenal sangat jujur dan pekerja keras. Suatu hari tuannya datang menengok kebun delima miliknya. Ia kemudian berjalan-jalan sambil ditemani oleh Mubarak. Setelah berkeliling, tiba-tiba tuannya itu berkeinginan makan buah delima miliknya. Kemudian ia memerintahkan Mubarak memetik satu buah delima. "Tolong petikkan aku satu buah delima," kata tuannya. Perintah tuannya itu langsung dilaksanakan. Ia pun bergegas menuju salah satu pohon delima dan kemudian dipetiknya. Setelah selesai, buah delima itu diberikan kepada tuannya. Betapa gembiranya hati tuannya menerima buah pemberian Mubarak. Kemudian dengan menggunakan pisau, delima itu dibelah dan dimakan. "Buah!" kata tuannya dengan muka cemberut. "Apa-apaan ini? Buah delima yang engkau berikan ternyata rasanya sangat kecut, hai Mubarak. Aku minta buah delima yang rasanya manis. Mengapa kamu berikan yang kecut? Ambilkan yang manis," hardiknya. Melihat tuannya marah besar, Mubarak menjadi bingung. Ia kemudian pergi dan memetik delima dari pohon yang lain, dan ternyata hasilnya sama. Kejadian tersebut berlangsung hingga 3 kali. "Mengapa buahnya kecut lagi, wahai Mubarak? Apakah engkau tidak bisa membedakan antara buah delima yang manis dan yang kecut?" tanya tuannya dengan nada yang tinggi. Mendengar pertanyaan itu, Mubarak menjawab dengan spontan, "Tidak." "Loh, mengapa engkau tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan yang kecut? Sedangkan engkau sudah bertahun-tahun kerja di sini," tanya tuannya dengan penuh selidik. Sejenak kemudian Mubarak menjawab, "Wahai tuanku, sungguh saya belum pernah makan delima, apalagi delima yang ada di kebun tuan ini. Jadi saya tidak tahu rasa delima itu." "Mengapa engkau tidak mencicipinya? Padahal di sini banyak delima yang manis dan enak rasanya," tanya tuannya dengan keheranan. Mubarak pun berkata, "Begini tuan, saya tidak berani mencicipi delima karena belum minta izin kepada tuan. Lagi pula tuan tidak ada," jawab Mubarak. Jawaban tersebut membuat tuannya kagum. Ia kemudian nampak terdiam sejenak dan merenungkan kata-kata Mubarak. Sesaat kemudian tuannya menjadi sadar dan kagum atas kejujuran pembantunya itu. Mubarak pun mendapat tempat khusus di hati tuannya, bahkan dinikahkan dengan salah satu putrinya. Dari pernikahan itulah lahir anak laki-laki yang bernama Abdullah, yang kemudian masyhur sebagai ulama dan sufi yang bernama Abdullah bin Mubarak. Sekian anak-anak yang dapat Yanda sampaikan. Semoga kita dapat memetik hikmah terbaik di dalamnya, bahwa sesungguhnya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surganya Allah.